Hai teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bab yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 6 materi utama kita. Materi yang pertama yaitu tentang batuan penyusun litosfer, yang kedua pengaruh tektonisme terhadap kehidupan, yang ketiga pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan, yang keempat pengaruh gempa terhadap kehidupan, yang kelima pengaruh eksogen terhadap kehidupan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah proses pembentukan tanah dan persebarannya. Nah, materi pertama kita yaitu batuan penyusun litosfer. Nah, batuan penyusun litosfer yang pertama adalah batuan beku. Itu adalah batuan yang terjadi dari magma yang mengeras karena pembekuan. Batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya ada batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen terjadi dari batuan beku atau zat-zat yang padat mengalami pelapukan dan kemudian diendapkan. Batuan sedimen sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu berdasarkan proses terjadinya, tenaga pengangkutnya, tempat pengendapannya, dan butir penyusunnya. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan beku atau sedimen yang telah berubah bentuk. Batuan metamorf berdasarkan proses pembentukannya yaitu ada batuan metamorf ose kontak, batuan metamorf ose dinamo, dan batuan metamorf ose pneumatolis. Materi selanjutnya adalah pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Tektonik berarti tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dapat memengaruhi permukaan bumi atau kerak bumi. Sedangkan kata-kata isme mengarah pada suatu proses. Dengan demikian, tektonisme adalah suatu proses yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau demorfasi permukaan bumi. Adapun proses tektonisme terjadi karena arus konveksi magma di dalam inti bumi. Selanjutnya adalah jenis-jenis tektonisme. Berdasarkan kecepatan dan luas cakupannya, gerakan tektonisme terbagi atas. Yang pertama adalah epirogenesa. Epirogenetik oleh tenaga endogen yang bersifat lambat, arah pergerakannya vertikal, dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Epirogenesa cenderung mengubah letak permukaan bumi. Epirogenesa terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif, yaitu gerakan epirogenetik yang menyebabkan turunnya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat naik. Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau. Epirogenesa negatif adalah gerakan epirogenetik yang menyebabkan naiknya lapisan permukaan bumi, sehingga permukaan air laut akan terlihat turun. Contohnya adalah munculnya pulau-pulau baru, yang pada mulanya pulau tersebut berada di bawah laut. Selanjutnya adalah orogenesa. Orogenesa adalah gerakan lempeng yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang sempit di permukaan bumi. Orogenesa cenderung mengubah bentuk permukaan bumi. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam gerakan orogenesa adalah sebagai berikut. Patahan atau sesar adalah bagian permukaan bumi yang mengalami retakan atau patahan karena pergerakan tenaga endogen yang memiliki arah mendatar dan saling menjauh satu sama lain yang menyebabkan retaknya batuan. Bagian permukaan bumi yang mengalami patahan disebut bidang patahan. Bidang patahan juga dapat mengalami pergeseran secara horizontal maupun vertikal yang disebut dengan sesar. Gerakan sesar terdiri atas sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Lipatan adalah bentukan permukaan bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan dari dua arah yang saling berlawanan, sehingga membuat lapisan-lapisan batuan menjadi terlipat. Dalam proses lipatan, ada bagian permukaan bumi yang mengendor dan ada bagian permukaan bumi yang serangkap. Gerakan lipatan terdiri atas beberapa jenis, terlihat pada gambar berikut. Yang ketiga kita adalah pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Nah, apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini memiliki bentuk yang cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama loh. Hayo tebak, namanya jadi apa? Yap, betul banget. Namanya berubah menjadi lava. Nah, jadi faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma ya guys. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga loh. Seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Selanjutnya yaitu bentuk gunung api. Yang pertama adalah gunung api Maat. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang kedua adalah gunung api Perisai. Sesuai namanya, gunung api Perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang ketiga adalah Gunung Api Kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan dan lelehan mengendap semakin tinggi seiring perjalanannya waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Panyarango. Gunung Semeru dan Gunung Raung juga termasuk ya. Materi kita yang keempat adalah pengaruh gempa terhadap kehidupan. Nah, pasti kita sering mendengar gempa bumi kan? Nah, apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu.
jenis seisme. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa, terdapat 3 jenis gempa bumi, yaitu yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonisme berupa pergeseran antar lempeng-lempeng tektonik. Adapun yang dimaksud dengan lempeng adalah bagian permukaan bumi yang bergerak karena proses tektonisme dan vulkanisme. Apabila terdapat 2 lempeng yang bergerak, kemudian bertemu dan terjadi kontak, maka lempeng-lempeng tersebut akan melepaskan energi sehingga menimbulkan getaran dan akan membentuk relief permukaan bumi yang beragam. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme berupa letusan gunung berapi. Ketika terjadi letusan, magma akan bergerak ke atas keluar menuju permukaan bumi, sekaligus memecahkan batuan yang ada di dalam kamar magma. Tumbukan antara magma dan dinding batuan di kamar magma akan melepaskan energi yang besar dan menimbulkan getaran. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi pada skala yang kecil dan biasanya terjadi pada area yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Getaran terjadi karena area tersebut tidak mampu menahan tekanan sehingga runtuh dan menimbulkan getaran. Contohnya adalah area topografi karst dan area pertambangan yang berpotensi menimbulkan gempa runtuhan. Gempa ini juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampak gempa yaitu merusak fasilitas umum sebagai sumber berita, memakan korban jiwa, dan meningkatkan kewaspadaan akan gempa. Materi selanjutnya yaitu materi kelima adalah pengaruh eksogen terhadap kehidupan. Nah, pernah nggak sih kalian dengar apa itu eksogen? Eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar tubuh bumi. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga eksogen. Terdapat 4 jenis tenaga eksogen, yaitu yang pertama, pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan yang berukuran besar menjadi batuan yang lebih kecil, bahkan hingga menjadi tanah. Berdasarkan faktor penyebabnya, pelapukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik, yaitu pelapukan yang terjadi tanpa disertai perubahan susunan kimia batuan. Pelapukan ini biasanya disebabkan oleh pengaruh suhu, pancaran sinar matahari, daya erosi, dan lainnya. Pelapukan selanjutnya adalah pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang terjadi disertai dengan perubahan susunan kimia batuannya. Selanjutnya, pelapukan biologis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya yang kedua adalah pengikisan. Erosi atau pengikisan adalah proses pengikisan dan pemindahan atau pengangkutan partikel batuan atau tanah dengan perantara. Perantaranya itu media seperti angin, aliran sungai, atau gelombang laut. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi 4, yakni erosi air atau korasi, yaitu proses pengikisan tanah oleh air yang mengangkut batu-batuan yang telah hancur. Selanjutnya, erosi es atau erosi glasial, yaitu proses pengikisan tanah yang terjadi di daerah pegunungan tinggi dengan diselimuti salju. Selanjutnya adalah erosi angin, merupakan proses pengikisan tanah yang terjadi karena pergerakan angin. Selanjutnya, erosi gelombang laut, yaitu proses pengikisan tanah oleh kecepatan angin laut dan gelombang laut sehingga dapat mengubah bentuk pantai. Bentangan alam yang muncul karena erosi gelombang laut meliputi klif, relung, morena, dan ngarai. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi merupakan proses pengendapan atau penumpukan partikel-partikel batuan atau material yang terbawa karena erosi oleh angin, air, atau es.
Berdasarkan tempat mengendapnya, sedimentasi terbagi atas 3, yaitu sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang terjadi di sungai dan disebabkan oleh air sungai, sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. Selanjutnya, sedimentasi elois terjadi karena angin, sehingga menghasilkan bentangan alam berupa gumuk pasir atau sand dune. Selanjutnya ada sedimentasi marine, yakni sedimentasi yang terjadi karena abrasi oleh air laut dan menghasilkan bentangan alam seperti Tungguluh, Spit, Blossom, Beach, dan Bar. Selanjutnya jenis yang keempat atau yang terakhir adalah amblesan. Amblesan merupakan perpindahan material atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. Penyebab tanah ambles ini diantaranya adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat seperti tanah lempung atau tanah liat yang bersifat lembek apabila terkena air. Sampailah kita ke materi terakhir, yaitu proses pembentukan tanah dan persebarannya. Nah, apa sih pengertian tanah? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Selanjutnya adalah persebaran dan jenis-jenis tanah. Jenis tanah terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah litosol. Persebarannya seluruh Indonesia, terutama daerah pegunungan yang tererosi. Selanjutnya yang kedua adalah regosol. Persebarannya di dataran rendah dan daerah pantai. Yang ketiga adalah gambut atau organosol. Persebarannya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya yang keempat laterit. Persebarannya ada di daerah Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang kelima adalah aluvial. Persebarannya terdapat di seluruh daerah di tanah air. Selanjutnya yang keenam adalah vulkanis atau andosol. Persebarannya di Sumatera dan Jawa, terutama di lereng vulkan. Selanjutnya adalah grumusol. Persebarannya di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT. Selanjutnya yang kedelapan adalah mergel. Persebarannya di Pegunungan Sewu, Priangan Selatan, Pegunungan Kendeng. Yang kesembilan adalah kapur. Persebarannya di Bukit Kapur Jawa, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah yang ke-10, yaitu kaolin. Persebarannya di Belitung, Bangka, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa. Nah, materi terakhir kita yaitu dampak kerusakan tanah. Dampak kerusakan tanah yaitu produktivitas tanah menjadi menurun. Unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman akan hilang. Karena kehilangan unsur hara, kesuburan tanaman juga menurun. Lalu rusaknya struktur tanah dan kehilangan pekerjaan bagi para petani. Juga berubahnya ekosistem.